waj'alni min ladunka sultanan nasira, ditolong kalau sedang punya masalah, ditolong oleh Allah. Langsung disebutkan oleh Allah dengan nama-namanya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Itu prakteknya. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Walillahi, maaf ya, saya pakai rok'ah dulu ya. Walillahil asma'ul husna. Ini kan? Fad'uuhu biha. Ayat. Ini yang Quran surah ke-7 ayat 180. Sama-sama dibuka mushafnya ya. Kalau ada yang kurang tepat, tolong disampaikan kepada saya. Mungkin beda nomor atau bagaimana, disampaikan. Kalau salah langsung saya koreksi ya. Tolong di admin juga dicek ya. Ini satu ya. Baik, teruskan. Quran surah ke-17 ayat 110. Dua ayat terakhir di surah Al-Isra. Qulid Allah. Qulid Allah. Qulid Allah. Awid Ar-Rahman. Awid Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Falahul asma'ul husna. Dia. Ini poinnya. Ya. Kita masuk dari yang pertama dulu ya. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Kita bertanya, ya Allah, aku menetapkan Kau sebagai Tuhan. Aku ingin menyembah-Mu, ya Allah. Aku ingin menghadirkan penghambaanku kepadamu dengan sempurna, supaya Engkau berikan cahaya dalam hidupku, yang membimbing aku menerangi kehidupanku untuk beraktivitas, ya Allah. Bagaimana cara aku berinteraksi denganmu? Bagaimana cara aku memohon, memanggilmu? Maka Allah katakan, walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, yang terindah. Husnun itu menunjukkan sifat baik, indah, ya, segala yang mulia lah ada di situ. Ya, nanti hybridnya dari kata hasuna asalnya, hasuda yahsunu, jadi nanti bisa husna, bisa hasan, ya tasgirnya Husain. Husain itu kan Hasan kecil. Ya, Nabi SAW punya cucu Al Hasan wal Husain di antaranya. Ya, Hasan yang baik, yang mulia, itu kan. Husain itu Hasan kecil, di tasgir, di ilmu sharaf itu tasgir. Fu'ail, ya Fu'ail, Abid Ubaid, Omar Omer, gitu kan. Tinggal pakai wail, gitu kan. Apa namanya? Ya itu tinggal menggunakan rumus seperti itu konsepsinya. Nah, kalau kita ambil walillahil asmaul husna, dan bagi Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang indah, yang baik, yang mulia. Bukan sekedar nama. Fad'uuhu biha. Maka silahkan panggil, ya, kontak Allah Subhanahu wa taala, online-kan dirimu, bersimpuh kepadanya biha, dengan memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama terbaik itu. Nah, sampai sini saja teman-teman sekalian. Itu bukan sekedar kalimat menunjuk kepada nama, dan bukan sekedar hafalan biasa. Jadi seringkali, mohon maaf, kita harus bisa merenungi diri kita untuk membedakan antara masa pra-balik dengan saat balik dan pasca balik. Jadi kalau pra-balik lebih banyak menghafal. Anak-anak kecil kan menerima informasi sebagai data dia. Data, informasi, nanti supaya diolah informasi yang sudah sampai di benaknya di pengetahuan ketika dia beranjak dewasa. Makanya kan waktu kecil itu lebih banyak dikasih kosakata, pengetahuan. Karena itu orang tua bersikap yang baik supaya didengar yang baik-baik, dilihat yang baik-baik. Setelah itu dijelaskan kan, semakin dia naik ke atas semakin banyak bertanya. Itu bertanya itu mengolah informasi di pengetahuan. Setelah jadi pengetahuan jadi sikap pada anak itu untuk bersikap. Ya, itu kan seperti itu normalnya. Ya. Nah, jadi kalau kita masih menghafal, ya, itu berarti masih dalam tahap yang prabalik tuh. Ya. Kalau kita sudah balik, apalagi pasca balik dalam kondisi sekarang ini, kita harus mengolah semua informasi itu jadi pengetahuan supaya jadi sikap kita diterapkan dalam ibadah. Karena konsepsi ini untuk ibadah. Fad'uuhu biha itu kalimat untuk ibadah. Ya, karena doa itu kan ibadah. Masih ingat teman-teman sekalian? Doa kan ibadah. Ya, masih hafal ayatnya ketika kita sampaikan di pertemuan yang lalu itu? Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang-orang yang merasa sombong enggak mau ibadah kepada Aku. Ibadah itu kan doa disebutkannya. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Dan Rabbu berfirman, ya, berdoalah kepada aku pasti akan jawab. Berdoa kepada Allah, aku pasti akan jawab. Dan doa itu disebut ibadah langsung oleh Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong nggak mau berdoa kepadaku. Doa itu disebut ibadah. Jadi ketika Allah perintahkan berdoalah, mintalah, bersimpulah kepadaku, ini ibadah. Ini sedang praktek ini. Jadi ketika Anda bertanya bagaimana cara beribadah kami kepadamu ya Allah, ini kamu ibadah nih, panggil saya. Ya, melalui apa? Ini al-asma'ul husna. Jadi ketika kita menyampaikan, mempraktekkan al-asma'ul husna, bukan sekedar Allah menghadirkan nama yang indah, tapi ada konsepsi ibadah di situ. Makanya ketika dipraktekkan ibadah itu melahirkan poin-poin dalam kehidupan. Kan kata husna ini, teman-teman sekalian, ini kalau kita turunkan ini hybridnya ya, turunan-turunan atau derivasinya dari kata hasuna kan. Nah, hasuna kata dasarnya nih. Nanti di sini misalnya muncul Hasan, ya, Husin misalnya kan, Hasan kecil. Kemudian ada Hasanah, kan? Hasanah. Kemudian apalagi husna. Ini kan sesuai dengan sifat kalimat sebelumnya. Kalau muannas jadi husna, itu kan. Kalau mudzakkar jadi al-hasan, itu kan. Kalau sifatnya menghadirkan nilai-nilai tambahan disebut dengan hasanah. Ini terbawa semua. Jadi di bahasa Arab itu satu kata dengan yang lain ada korelasinya, ada hubungan-hubungannya. Nah, ini husna menyifati nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah, yang terkumpul semua kebaikan-kebaikan di dalamnya. Tapi bukan sekedar nama. Nama yang saat kita menggunakannya, itu menjadi bagian dari ibadah. Ini konsepsinya. Ya, saya ulang ya. Nama yang saat kita menggunakannya, itu bagian dari ibadah. Kalau sudah ibadah, dapat pahala kan? Ya kan? Berapa pahalanya? Setiap satu itu 10 poin. Maka disebutkan di Quran, surah ke-6 ayat 160. Ya. Kalau sudah ibadah jadi pahala. Sesuatu yang, pernah ingat pesan saya dulu? Sesuatu yang dikerjakan menjadi ibadah, jadi saleh, maka dipandang baik oleh Allah. Ketika dipandang baik, memiliki poin. Amal ibadah yang punya nilai kebaikan itu disebut hasanah namanya. Makanya Allah berfirman di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati. Man jaa'a bil hasanati. Hasanah. Ya. Falahu asyru amthaliha. Falahu asyru amthaliha. Nah, ini dia poinnya. Siapa yang bisa melakukan perbuatan punya nilai hasanah di dalamnya dapat 10 poin. Poin yang disebut dengan ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Hitungan-hitungannya. Dan ajrun ini hitungannya Allah yang Maha tahu. 10 itu jangan dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Nggak begitu cara ngitungnya. Nah, punya hitungan sendiri. Nabi aja menggambarkan ke kita datang ke masjid aja, itu belum ibadah, baru niat tuh. Belum praktek maksudnya, baru niat untuk ibadah, datang ke situ. Diimplementasikan niat kita datang, baru datang udah dapat 25. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, demikian seterusnya. Nah, ini setiap kita ibadah itu minimal 10 poin. Baca Al-Quran satu hurufnya 10 poin, kan? 10-nya itu tinggi. Infak nanti paling minimal 700 poin, turun ayat nanti. Poinnya itu ajrun namanya. Ajrunnya yang dikumpulkan, ini bekalnya nih. Ya, bekal akhirat. Jadi bekal akhirat tuh ini nih. Kalau kita sekarang bekal dunia nabung, berangkat ke sini uangnya dibawa, nabung kan? Berangkat beli ini, beli itu, ke akhirat tuh sudah hilang. Makanya dikatakan meninggal dunia, hilang, tinggal yang bekal-bekal dunia itu. Poin yang dinilai. Makanya kita berharap semua kegiatan dunia kita memiliki nilai hasanah, hasanahnya akan terkumpul di akhirat untuk dilihat sehingga membebaskan kita dari ancaman-ancaman akhirat. Di dunia aja nggak punya bekal terancam kok. Terancam Anda, nggak punya bekal, pergi kemana nggak ada bekalnya terancam. Capek, lihat, mungkin dijaili orang, macam-macam. Nah ini ke akhirat nggak bawa bekal, ya ancamannya tinggi. Makanya kita selalu berdoa di Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 201. Ayat 201. Wa minhum, dan diantara manusia itu, mayyaqulu, ada yang sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya kan? Dan diantara manusia itu ada yang sering berdoa, mohon kepada Allah supaya aktivitas dunianya itu punya nilai akhiratnya. Yang di akhirat bisa dilihat. Hasanah dunia, hasanah nampak di akhirat. Ya kan? Dan itu menghindarkan dia dari ancaman neraka. Jadi ketika kita ingin turunkan kepada bentuk sifat, turunan dari hybrid ini, derivasi kata hasanah ini, ketemu juga salah satunya husna. Jadi ketika kita ibadah, menggunakan al-asma'ul husna, baru menyebut nama Allah dengan al-asma'ul husna, itu punya poin. Ya. Dan bukan sekedar itu. Ada feedbacknya kepada kita, karena semua ibadah itu punya feedback. Ya, punya dampaknya. Punya timbal baliknya. Sekarang apa hubungan sholat dengan diri kita? Itu bukan sekedar kita hanya membuktikan keimanan kita pada Allah, komitmen kita untuk ibadah, bukan. Ada manfaatnya untuk kita.
Ya, karena itu semua kembali kepada kita. Allah nggak butuh dengan ruku dan sujud kita. Dampaknya ke kita lagi dengan penghambaan itu diberikan sesuatu kepada kita. Jadi kita yang butuh. Makanya sholat menjadi wajib itu karena ada bagian dari kebutuhan hidup kita ada di situ. Ya, apa di antaranya misalnya kepada sikap, kepada perilaku. Turun Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma ukhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Untuk apa sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Menjaga perilaku kita dari perbuatan-perbuatan menyimpang. Baik dari pengendalian nafsu yang tidak benar, fahsya, ataupun perbuatan yang diingkari oleh hati, mungkar. Makanya anak dari kecil, kenapa fikih pertama yang diajarkan sholat? Usia 7 tahun, ingatkan begini, 10 tahun, kalau belum mengerti, berikan pelajaran membuat dia mengerti. Sholat dulu. Kenapa sholat? Karena kalau sholatnya tidak bagus, jadi anak baik. Itu rahasianya. Jadi anak baik. Kalau benar, jadi anak baik. Nah ini sekarang agak lompat nih. Ya, rukun Islam yang kedua belum sempurna, udah masuk ke manasik. Rukun Islam yang kelima, anak TK udah boleh manasik. Sementara sholatnya belum sempurna. Salah enggak? Enggak. Saya tidak menyalahkan. Salah sih tidak, cuman lompat. Ya. Jadi kalau dia kemudian sudah baik tuh, enak tuh ke atasnya. Runtut. Ini rahasianya, ada feedbacknya ada. Ya, sholat itu peningkatan takwa. Karena itu sholat sering dilekatkan dengan takwa. Hudalil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Terus apa yang terjadi kalau takwanya meningkat? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan jalan keluar, solusi. Makanya semakin meningkat salat, semakin diberikan solusi. Meningkat itu apa misalnya? Apakah subuh nambah jadi 3? Bukan begitu. Ya, tambah kalau meningkat itu yang fardu tambah dengan sunnah. Misal, barusan malam kita tahajud. Tahajud itu kalau dikerjakan sama dengan kita lembur dapat tambahan. Apa bonusnya? Allah tambah lagi. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam bangun tahajud walaupun cuma sunnah sifatnya, tapi asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan bimbing kau ke tempat yang terbaik, posisi yang bagus dalam pekerjaan, dalam aktivitas. Ya. Kemudian apa? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dibimbing awal pekerjaan itu dengan bimbingan yang benar. Masuk kuliah nggak perlu nyogok, masuk pekerjaan nggak perlu nyogok, dan sebagainya. Wa akhrijni mukhraja sidqin, diberi jalan keluar, solusi kalau ada persoalan. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, ditolong kalau sedang punya masalah, ditolong oleh Allah. Itu kalau benar dikerjakan, feedbacknya ada. Nah ini pun sama, apa feedbacknya dari Al-Asma'ul Husna? Kepada kita dampaknya. Langsung disebutkan oleh Allah dengan nama-namanya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Itu prakteknya. Itu prakteknya. Makanya sangat menempat sekali. Sangat menempat. Kenapa dalam takbir kita mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat? Ya kan? Sementara nanti di tempat-tempat lain ditunjukkan oleh Allah bagaimana cara meminta. Ternyata, teman-teman sekalian, ini bukan sekedar nama yang dibentangkan. 99 nama kurang lebih yang disampaikan kepada kita dengan sempurna. Disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Tapi di balik itu, pertama ada nilai ibadah. Yang kedua ada feedback kembali kepada kita sesuai dengan nama yang melekat di dalamnya. Contoh. Ya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Di antara nama-nama Allah itu kan kalau kita menghafal Allahur Rahmanur Rahimul Malikil Quddus Salam dan sebagainya gitu kan. Yuk kita ambil beberapa. Nanti kita turunkan detailnya. Termasuk hadis-hadisnya. Misal Ar-Razzaq, Al-Alim, Al-Wahhab misalnya kan. Dan seterusnya. Kita ambil aja beberapa. Ya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terindah, terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kalau engkau panggil, silahkan panggil Allah. Sesuai dengan asas kebutuhanmu. Engkau ibadah, dapat pahala, ada feedbacknya. Bagaimana memanggilnya? Lihat sini. Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah. Kalau engkau nggak tahu nama-nama spesifik sesuai kebutuhan, jadi Al-Asma'ul Husna itu bukan sekedar nama terindah, tapi nama yang dibentangkan oleh Allah dengan kemuliaan sifatnya untuk menyelesaikan semua kebutuhan manusia. Jadi semua kebutuhan hidup kita itu Allahu Akbar. Dibentangkan oleh Allah nama-namanya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi semua nama Allah yang mulia itu sesungguhnya adalah solusi dari semua kebutuhan kita. Manggilnya ya dengan nama itu. Dibentangkan oleh Allah. Kalau nggak tahu nama spesifik sesuai kebutuhan kita, sebut Allah, kulit Allah. Sudah, itu puncaknya, Allah. Ya, makanya kan ini fitrah dalam diri kita. Ya, butuh rezeki, ya Allah, mohon berikan rezeki kepadaku. Ya kan? Mau belajar besok mau ujian, ya Allah, berikan tambahan pengetahuan kepadaku. Mau didik anak, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mendidik anak-anakku. Ya kan? Bertobat karena banyak salah, ya Allah, aku banyak salah, tobat kepadamu. Itu puncaknya kan? Ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda misalnya ingin yang singkat lagi, pengen tahu misalnya, ya Allah, saya ingin spesifik, ingin minta juga, ya Allah,
yang mencakup semua rahmat kasih-Mu. Ya, selain nama yang mulia ini ya Allah, apalagi Qulid Ar-Rahman. Qulid Allah awid Ar-Rahman. Sebut nama Allah atau Ar-Rahman. Rahman itu kan puncak pemberian kasih yang sangat luas yang diberikan pada secara umum saat di dunia. Di akhirat nanti ada Rahim. Ya, dari kata rahmah asalnya. Rahman, Rahim. Kita katakan ya Rahman, Rahman ya Rahman. Itu kan ya Rahman ya Rahman, alimni ya Rahman ya Allah, ajarkan aku pengetahuan yang maha berkasih sayangi aku ya Allah, dengan kau turunkan rizkimu, dengan rahmatmu dan sebagainya. Minta ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, boleh. Tapi ayyam tad'u, kalau engkau kapanpun mau minta, ingin kau spesifik minta sesuai dengan hajatmu, tidak ingin menyebut yang umum, falahul asmaul husna, sebut, cari nama-nama yang terbaik sesuai dengan kebutuhanmu. Contoh, Anda punya masalah dalam rezeki, sebut ya Allah, ya Rahman, ya Razzaq. Ya Allah, pemilik al-asma'ul husna, yang memiliki rezeki, yang dengan namanya engkau katakan ya Razzaq, yang memiliki semua pintu-pintu rezeki, yang memiliki semua ya Allah terkait dengan rezeki. Engkau yang punya kasih dengan sifat Rahman-Mu. Engkau satu-satunya Tuhan yang aku yakini. Engkau yang aku sembah ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Rabb, lancarkan rezekiku untuk aku bisa beribadah kepadamu. Ini fikih yang ketiga. Karena al-asmaul husna itu diikat dengan kewajiban ibadah. Diikat dengan kewajiban ibadah. Jadi nanti di fikih doa, kalau cepat doa mau dikabulkan, arahkan juga doa itu ke kepentingan ibadah. Jangan asal minta. Kalau cuma minta, yang belum beriman pun minta juga. Makanya kalau mau cepat arahkan ibadah. Mau kemana nih arahnya? Ya, saya ambil contoh, misalnya saya berikan contoh, ya Allah, selama ini aku telah berusaha untuk sholat, ya Allah. Ini bahasa yang halus sekali. Karena nanti di fikih doa itu ada meminta dengan kalimat halus. Nanti kita belajar, insya Allah. Ya Allah, Kau telah berikan aku kesempatan untuk menyembah-Mu lewat sholat. Aku bersyukur, ya Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih memberi kekuatan kepada aku untuk masih sholat. Untuk memaksimalkan sholat-sholat sunnah. Alhamdulillah, ya Allah. Namun, ya Allah, sampai sekarang aku belum bisa merasakan nikmatnya ibadah lewat harta. Anugerahkan kepadaku ya Allah kemampuan untuk berzakat walaupun hanya 25 juta saja ya Allah selama hidup untuk berzakat ya Allah. Jadi untuk ibadah tuh minta zakat 25 juta, zakat kan 2,5%. Berarti kalau minta 25 juta minta 1 miliar kan? Bisa gitu enggak? Zakat kan 2,5%. Ya kan? Kalau Anda minta zakat 25 juta artinya Anda minta harta berapa? 1 miliar. Tapi itu kepentingan ibadah. Biasanya cepat kalau begitu. Kalau nggak percaya praktekin aja. Tapi untuk ibadah, tapi harus konsisten. Dan itu akan diikat jadi perjanjian. Kalau nggak dikerjakan bermasalah. Akan ditanya tuh dari mana dapatnya tuh, kemana dikeluarkan. Dapatnya halal, dikeluarkannya ngelanggar komitmen jadi bermasalah. Ya, katanya buat zakat mal. Kok jadi ke mall? Ya masalah tuh. Ya. Jelas ya? Jadi arahan itu sempurna sekali. Jadi minta nama dengan nama Razzaq. Itu mempercepat pengabulan doa. Ya, saya ambil contoh lagi misalnya. Kalau situasinya kita dihadapkan pada situasi yang serba mustahil. Ya, dalam pandangan manusia. Ini udah nggak mungkin, udah nggak bisa dan sebagainya. Maka cari nama Allah di Al-Asmaul Husna yang sifatnya memberi tanpa batas. Yang nggak punya batasan kemustahilan. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Apa diantaranya misalnya? Wahhab. Memberi tanpa batas. Ini yang digunakan Nabi Zakaria alaihissalam ketika memohon kepada Allah supaya punya keturunan. Karena secara medis dan klinis divonis tidak mungkin punya keturunan. Mohon maaf, sudah sepuh, istrinya divonis monopos dan mandul. Ya kan? Apa yang dikatakan oleh beliau? Direkam di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 38. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli bil ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Perhatikan, dan di mihrab itulah mihrabnya Maryam, Nabi Zakaria berdoa bermohon kepada Allah. Qala rabbi habli. Habli itu fi'il amr lit talab. Ya, kalimat permintaan yang mendesak kepada Allah, memohon dengan sangat. Ya. Apa yang disebutkan? Rabbi, Rabb sifat rububiyahnya, itu disebut dengan sifat fitrahnya yang berjanji memberikan kebutuhan sepanjang dibutuhkan. Lalu disebutkan hab dari sifat wahab. Habli, memohon, ya Allah, yang Rabbku yang berjanji akan mengabulkan ketika aku berdoa. Memberikan kebutuhan ketika aku meminta. Engkau memiliki nama yang indah, pemberi tanpa batas. Mereka mengatakan, aku punya batasan, ya Allah. Mereka mengatakan, istriku terbatas sehingga kami divonis tidak punya keturunan, ya Allah. Maka ketika mereka katakan, kami punya batas, kami memohon kepadamu yang tidak punya batasan. Anugerahkan kami keturunan dari ketetapanmu saja, ya Allah.
Sungguh engkau maha mendengar doa kami. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kalau pada yang pemberi tanpa batas dan maha mendengar doa belum terkabul juga, lantas mohon berikan petunjuk kepada kami. Dengan cara apa lagi kami harus memohon? Apa yang terjadi? Cepat, tanpa jeda. Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tiba turun malaikat mengabarkan kepada beliau, dikabulkan doanya. Kamu akan punya anak, namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Ya, yang bergerak, berkehidupan, yang baik, hidup. Yang mustahil kata manusia lahir dari rahim perempuan yang menopos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil. Yahya hidup dia. Bergerak. Nih. Jadi cari kesesuaiannya. Cari kesesuaiannya. Kalau Anda memohon, cari yang sesuai. Ya, mohon pengetahuan ya alim, ya kan? Ya, mohon kesabaran ya sabar. Mohon perlindungan ya jabbar, ya kan? Ya, mohon semua perhatian misalnya ya muhit dan sebagainya. Terus kita minta 99 itu sesuai dengan kebutuhan kita, itu indahnya. Dan akumulasi dari ini semua kita bawa dalam salat. Makanya para nabi itu minta dalam salat. Nama-nama ini yang terbaik itu dihadirkan dalam salat.